Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau di dunia modern kita ini kita punya ratusan bahkan ribuan nomor kontak di HP kita, tapi untuk hal-hal yang penting yang ingin kita bicarakan secara serius, kita sepertinya berbicara di ruang hampa karena semua orang luar sana sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Video ini akan membawa Anda ke labirin logika yang paling dalam. Kalau Anda takut tersesat, skip aja. Nah, beberapa hari terakhir ini kepala saya penuh dengan sebuah hipotesis labirin logika yang saya coba diskusikan dari berbagai sudut pandang. Bahkan saya sempat lempar ke orang-orang yang saya temui di jalanan. Hipotesisnya sederhana, tetapi sangat tajam. Mungkinkah keimanan dan keyakinan itu hal yang sangat berbeda secara total? Seringkali kita mencampur adukan keduanya, kan? Tetapi kalau kita bedah, ternyata jalurnya sangat berbeda. Awalnya saya berpikir begini, keimanan itu tidak pernah salah karena ia lahir dari insting, dari perasaan yang jujur di dalam dada. Jadi kalau hari ini seseorang merasakannya, maka itu sebuah perasaan yang valid bagi dirinya saat itu. Sementara keyakinan bisa saja salah karena keyakinan lahir dari sebuah analisis, observasi, atau membaca data. Kalau dari awal sudut pandang kita bias, maka keyakinan otomatis meleset. Jadi keyakinan itu sangat rapuh, sementara keimanan itu steril. Tapi namanya juga sebuah gagasan. Premis ini tidak serta-merta lolos begitu saja. Ada sanggahan yang sangat kritis yang langsung menampar hipotesis ini. Sanggahannya sangat sederhana. Masa iya sih sesuatu yang dianggap tidak pernah salah cuma karena datang dari insting dan perasaan? Secara logika nyata, justru insting dan perasaan yang seringkali tertipu. Contoh sederhananya, ketika kita merasa takut memasuki rumah tua, karena insting dan perasaan kita mengatakan di sana ada hantu. Dan secara psikologis, ketakutan itu nyata. Tapi secara fakta, itu hanya sebuah rumah tua. Disitulah insting dan perasaan salah total. Belum lagi ketika kita melihat di media sosial orang-orang yang mabuk agama, yang teriaknya paling kencang, paling merasa benar, paling merasa dekat dengan Tuhan, dan selalu mengatakan ini atas dasar keimanan murni. Tetapi anehnya penuh ego dan perilakunya justru sering menyalahkan orang lain. Disitulah benturan-benturan ini sempat saya memikir ulang tentang hipotesis di atas. Nah, disinilah menariknya. Sanggahan itu justru bikin premis saya berevolusi jadi lebih tajam. Ketika kita melihat orang yang berisik mempertontonkan agamanya, yang merasa paling benar, merasa paling dekat dengan Tuhan, dan hobinya menyalahkan orang lain, sebenarnya mereka bukan sedang beriman. Mereka sedang terjebak oleh keyakinan yang korup, oleh ego,
dan butuh panggung, butuh pengakuan, dan butuh validasi. Analogi persisnya mungkin seperti ini ya, memenuhi kebutuhan dan menunaikan kewajiban, dua hal yang berbeda total, walau tindakan yang dilakukan dari luar terlihat sama. Orang yang bergerak atas nama keyakinan itu kayak orang yang lagi memenuhi kebutuhan. Ada transaksi mental di sana. Ada ego yang pengen dipuaskan lewat pengakuan orang lain. Tapi orang yang bergerak atas nama keimanan, mereka kayak lagi memenuhi kewajiban. Sunyi, dan setelah selesai melakukannya, mereka tidak butuh tepuk tangan. Mereka cuma merasa lega karena mereka melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan. Jadi setelah muter-muter di labirin pemikiran ini, kesimpulan akhirnya mengkristal menjadi dua istilah, yaitu insider dan outsider. Keimanan adalah wilayah insider. Dia melihat ke dalam diri, ruang sunyi yang transenden. Realisasinya kelihatan dari cara dia menghargai sesama tanpa pandang bulu, dan bagaimanapun kehadirannya selalu bisa menenangkan dan menyenangkan dalam situasi apapun. Dia merunduk persis seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk karena egonya telah lebur. Sementara keyakinan itu ranah outsider, hasil dari sebuah analisis kemampuan manusia melihat kehidupan secara utuh, sebagaimana dunia itu apa adanya. Realisasinya terlihat ketika kecerdasan menghadapi dunia, cara dia mengatasi masalah, cara dia menganalisis, dan keteguhan mental untuk yakin bahwa langkah yang diambil sedang menuju arah yang benar. Dua hal yang berbeda tajam. Yang satu menjaga kesucian hati yang disebut insider, yang satu menjaga ketajaman navigasi, yaitu outsider. Hipotesis ini sudah saya dialogkan dari berbagai sisi, dan saya benturkan dengan logika, dan saya uji dengan realitas nyata. Tapi akhirnya labirin ini saya nggak akan memaksa kalian untuk setuju mana yang kalian yakini sebenarnya. Apakah keduanya memang terpisah tajam, atau justru sebenarnya saling bersekongkol. Apapun yang Anda yakini, itu adalah keputusan Anda. Itu hanya sebuah hipotesis. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di labirin berikutnya. Just kill the man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.